Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 25 Januari 2025. Gereja merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 18. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Saudara-saudariku yang terkasih, Santo Paulus seorang rasul besar dalam gereja. Dia punya kisah yang unik. Ketika dalam perjalanan menuju Damsyik untuk mengejar, menangkap, dan membunuh jemaat Kristiani, Saulus mengalami penampakan Tuhan yang mulia. Ia mendapat anugerah penglihatan bersama Yesus, sehingga ia mengalami sebuah perubahan dalam hidupnya. Perubahan Paulus itu tidak tanggung-tanggung. Dari seorang pembelot menjadi pembela iman. Dari seorang pengejar dan pembunuh menjadi pengajar dan pembina jemaat. Dan semua terjadi karena kuasa dari Allah. Karena rahmat Kristus yang dicurahkan kepadanya dengan cuma-cuma. Tugas Paulus bukan hanya berubah dalam hidup, tapi berguna bagi perluasan kerajaan Allah. Paulus yang sungguh orang yang membenci Kristus menjadi sangat berubah, menjadi orang yang sangat militan mencintai Kristus dan menjadi pewarta sabda Tuhan. Apa yang dialami Paulus bisa juga terjadi pada hidup kita. Jika kita diubah oleh Allah, itu berarti ada misi besar yang sedang dikerjakan Allah bagi kita. Allah sedang mengajak kita tidak sekedar menjadi muridnya, tidak sekedar menjadi orang Katolik, tapi mengajak kita untuk menjadi saksinya, menjadi penyebar kasih Allah pada orang lain, pada banyak orang yang kita jumpai. Allah sedang memakai kita untuk menghadirkan sukacitanya dimanapun kita berada. Maka sebagai orang Katolik tidak hanya sekedar saya Katolik, lalu selesai. Tidak. Ada tugas mulia yang Allah percayakan kepada kita. Dengan profesi kita masing-masing, dengan pekerjaan kita masing-masing, sebenarnya Allah sedang mempercayakan pewartaan itu kepada kita. Maka tidak perlu takut. Kalau kita dipakai Tuhan, sebab Dia akan bersama dengan kita, seperti Dia menemani Paulus. Maka tetaplah setia bersama Tuhan. Apapun keadaan kita, percaya Tuhan punya cara yang indah untuk setiap kita. Ia punya rencana yang indah untuk setiap kita. Yang penting tetap setia menjalani misi dan visi Tuhan, menyebarkan sukacita Tuhan kepada semua orang. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.